Bagaimana kalau takut neraka? Boleh untuk pemula itu boleh. Takut kepada neraka. Tapi kalau sudah iman itu meningkat, hanya takut kepada Allah, kemudian dekat kepada Allah, merasakan kedekatan dengan Allah, merasakan kebesaran Allah, kemahaperkasaan Allah, ya, maka kebesaran Allah itu akan memberikan imbas ke dalam jiwa kita, ya, bahwa kita sedang bernaung di bawah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya baik Pak. Ya. Ini menyangkut ibadah. Ibadah ini memang kompleks sekali Pak. Ya. Ya, ibadah ini kalau menurut saya definisikan aja, saya singkatkan saja ya. Ya. Bahwa ibadah, jangan kita ibadah itu akan surga. Dan kemudian sholat itu jangan kita karena takut kepada neraka. Ya. Yang diharapkan itu adalah bagaimana ibadah kita itu diridhoi oleh Allah. Karena surga dan neraka itu adalah dengan Allah. Kalau Allah nggak ridho pun juga ya mungkin ke neraka. Tapi kalau Allah ridho itu pun juga pasti ke surga. Kira-kira Pak begitu ya ininya Pak. Ya. Nah, apanya singkatan cerita ini tadi tentang ibadah ini Pak. Silakan Ya. Pak. Ya. Memang ya. Jadi memang takut di dalam Al-Quran memang Allah perintahkan takutlah kepada azab Allah, azab neraka. Jadi kalau kita lihat ada dua hal di situ, takut kepada azab neraka, ya, takut kepada Allah. Ya. Maka dua-duanya itu. Jadi pada yang lebih tinggi lagi, ya, justru takut kepada Allah. Ya. Dan kalau sudah takut kepada Allah artinya apa? Merasakan satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat berzikir mengingat Allah dengan penuh penghayatan, maka sudah tidak lagi takut kepada neraka. Jadi artinya di situ bagaimana kalau takut neraka? Boleh untuk pemula itu boleh. Takut kepada neraka. Tapi kalau sudah iman itu meningkat, hanya takut kepada Allah, kemudian dekat kepada Allah, merasakan kedekatan dengan Allah, merasakan kebesaran Allah, kemahaperkasaan Allah, ya, maka kebesaran Allah itu akan memberikan imbas ke dalam jiwa kita, ya, bahwa kita sedang bernaung di bawah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya kalau sudah bernaung artinya payungnya itu sangat besar luar biasa, kan tidak mungkin kena hujan gitu. Maka payungnya di situ adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pahami sesungguhnya pada saat kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sudah otomatis kita tidak merasakan takut kepada neraka. Karena kita berada di dalam kasih sayang Allah. Sementara neraka sendiri juga takut kepada Allah sampai menggigil yang namanya neraka itu saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka itu semuanya adalah makhluk Allah. Neraka makhluk Allah, surga makhluk Allah. Kita pun juga makhluk Allah. Jadi ketika iman itu memuncak pada tingkatan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan satu kebesaran Allah, maka ya itu tadi yang di surat 39 ayat 9 tadi, ketika rasa takut itu sudah hilang. Karena merasakan kebesaran Allah. Kemudian apa? Menjadi satu ketenangan, kenyamanan. Karena semuanya ketika merasakan kebesaran Allah, maka yang lain menjadi kecil. Tidak ada yang besar kecuali Allah.
Jadi betul-betul kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang besar, tidak ada yang besar kecuali Allah, tidak ada yang suci kecuali Allah, tidak ada yang perkasa kecuali Allah. Jadi betul-betul menghayati kalimat la ilaha illallah itu merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga ketika la ilaha illallah, maka yang lain menjadi kecil, termasuk neraka akan menjadi kecil karena merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya yang dimaksudkan di surat 39 ayat 9 itu, ketika orang itu merasakan satu ketakutan, kemudian mengingat Allah, takutnya itu sampai gemetar itu kulit, kemudian akan menjadi tenang pada saat mereka itu mengingat Allah. Ya, maksudnya itu adalah bagaimana kebesaran Allah itu betul-betul kita rasakan pada saat kita berzikir dalam bentuk ihsan tadi. Tidak lagi yang ditakuti, hanya Allah saja. Sementara kalau sudah merasakan kedekatan dengan Allah, merasakan dekat dengan Allah, maka yang terjadi adalah bukan takut, tetapi yang dirasakan adalah kasih sayang Allah yang jauh lebih besar daripada murkanya. Jadi sifat Allah itu punya sifat kasih sayang yang jauh lebih besar daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang itu semakin dekat kepada Allah, bukan semakin takut, tapi merasakan di situ kasih sayang Allah yang sangat luar biasa. Di situ sesungguhnya yang dimaksudkan di surat 39 ayat 9 itu. Sehingga pada saat merasakan ketenangan, kenyamanan, tidak takut, maka itulah yang dimaksudkan orang yang benar-benar secara hakiki bisa menikmati ilmu hikmah tadi. Karena ilmu hikmah itu seperti di surat 2 ayat 269 itu orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak, itulah orang yang mendapatkan ilmu hikmah tadi. Jadi bagaimana mereka kasih sayang Allah yang sangat banyak itu, yang pada akhirnya sudah tidak lagi takut kepada neraka, tidak takut kepada malaikat mungkar nakir misalnya. Karena semuanya itu adalah sama dengan kita. Mereka adalah makhluk Allah. Disitulah sesungguhnya bagaimana dahsyatnya zikrullah itu, ya, secara ihsan akan memberikan satu ketenangan, akan memberikan satu benar-benar merasakan keteguhan yang sangat luar biasa. Dan hakikatnya itu semua adalah sesungguhnya pada saat kita berzikir kepada Allah itu, Allah mengirimkan cahaya yang Allah masukkan ke dalam jiwa. Cahaya itulah sesungguhnya yang membuat keteguhan dan kenyamanan. Sudah tidak ada lagi rasa takut. Jadi yang menghampiri kita dalam bentuk cahaya itu adalah cahaya kasih sayang Allah yang semuanya akan hilang rasa takut itu. Barangkali itu Pak Herat. Wallahu a'lam.